saya gugup banyak banget. Yang tadi saya bilang ya saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Dia hanya bilang sama saya, Mengejutkan, Jessica Wongso terpidana kasus kopi sianida bebas bersyarat langsung jadi sorotan. Pilih makan sushi dan belum berencana kunjungi keluarga Mirna. Heboh, terpidana 20 tahun penjara Jessica Kumala Wongso tiba-tiba bebas di momen hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI. Ya, Jessica yang ditahan sejak tanggal 30 Juni tahun 2016 menghirup udara bebas setelah mendapat remisi 58 bulan 30 hari dari vonis 20 tahun penjara yang didapatnya yang seharusnya bebas di tahun 2036. Jessica bebas dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Lantaran berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana, namun tetap harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang karena memang tetap terbukti bersalah membunuh Mirna Salihin sesuai putusan pengadilan. Lantas, seperti apa ekspresi Jessica pasca bebas bersyarat dan keluar dari Lapas Pondok Bambu yang langsung menghebohkan masyarakat itu? Dan seperti apa pula pahit getir yang dialami selama 8,5 tahun mendekam di Hotel Prodeo? Kak Jessica, gimana kabarnya Kak Jessica? Mas jangan deket ayah. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Saya harus belajar untuk menerima apa yang terjadi di hidup saya lama-lama itu, walaupun saya awalnya punya perasaan yang sedih atau segala macam yang negatif, tapi saya berpikir kalau saya tetap berlarut-larut merasakan perasaan seperti itu, toh juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi lebih baik saya memilih yang lebih positif aja. Hari ini, hari yang sangat bahagia ini, saya bersyukur karena saya berkelakuan baik di lapas, jadi saya bisa mendapatkan hak integrasi saya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. iya puji Tuhan ya, kita juga surprise banget karena hukuman dia kan sebenarnya 20 tahun. Saya belum berbincang detail sama kepala lapas, tapi saya mendengar bahwa memang ini remisi yang luar biasa diberikan Jessica karena dia juga super berkelakuan baik di dalam. Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi itu mau ngapain coba? Yang udah 7 tahun yang lalu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Kebebasan wanita kelahiran tanggal 9 April tahun 1988 yang mengejutkan itu juga disambut oleh para simpatisan yang ikut hadir di rutan Pondok Bambu dengan mengenakan kaos hitam bertuliskan "We Stand for Jessica". Kepada tim silet, para simpatisan Jessica Wongso secara khusus bahkan sampai memperlihatkan hadiah yang mereka berikan berupa buku dan boneka. Mereka juga mengaku mendukung Jessica karena meyakini adanya kejanggalan terhadap kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso hingga 20 tahun penjara. Nggak spesial, nggak harga mahal banget, tapi ya moga aja suka buku, boneka, ada dompet juga dan pulpen seperti itu. Mbak, duduk teh. Dia mau ngasih. Mbak. Pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih.
sudah bagus itu apa yang dialami oleh Mirna. Malah kalau menurut perhitungan saya itu harus bebas murni. Alasan bebas murni karena tidak terbukti dia bersalah. Saya ucapkan selamat karena Jessica sudah bebas bersyarat. Terlepas dari berita yang belakangan sempat memunculkan bahwa Jessica tidak salah dan segala macam, ya seharusnya pembuktiannya harus terus berjalan, mudah-mudahan lah. Kalau saya melihatnya apabila tidak ada buktinya ya berarti Jessica tidak bersalah. Ketika sesuatu itu bisa dibuktikan, maka disitulah jawabannya. Lucunya, sesaat setelah bisa mereguk kembali kebebasannya, Jessica yang selama berada di penjara kerap membuat kerajinan tangan, ternyata kangen dengan makanan favoritnya, sushi. Bergegas, Otto Hasibuan selaku pengacaranya langsung mengajak kliennya itu ke restoran sushi. Lantas, seperti apa lahapnya Jessica menyantap sushi setelah akhirnya bisa bebas bersyarat? Benarkah Jessica juga tidak menaruh dendam kepada siapapun termasuk para pihak yang menjebloskannya ke penjara? Dia sering dibawa abang lebih dari habis beda ya. Iya, harus yang fresh. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Ya, saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya dengan dipenuhi dengan hal-hal lebih baik lagi daripada yang lalu. Dia dengar waktu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri. Setelah 8,5 tahun hidup terkungkung di balik jeruji besi, toh Jessica juga tidak memungkiri jika ia masih gugup untuk menjalani kehidupannya pasca bebas. Lantas, apa rencana terkini anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso itu selepas bebas? Dan apa alasan tim kuasa hukum Jessica untuk tetap mengajukan PK atau peninjauan kembali meski klien mereka sudah dinyatakan bebas bersyarat? Lantas benarkah kini Jessica Wongso tak mau lagi ngopi bareng sahabat-sahabatnya lagi ataupun menawarkan minum kopi bersama? Maaf, saya gugup. Banyak banget. Yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Dia hanya bilang sama saya nggak mau lagi menjodohkan apa-apa kepada orang. Mau kopi, mau makan, mau apa. Itu dia ngomong sama saya. Berarti ada trauma maksudnya apa? Ya, saya kira. Ya. Cut Inten akhirnya muncul angkat bicara ceritakan bagaimana dirinya yang merasa bagai di neraka saat alami KDRT dan bantah bakal cabut laporan terhadap Armor. Tak hanya kabar heboh kebebasan Jessica Kumala Wongso yang menjadi sorotan, selegram Cut Intan Nabila juga menjadi sorotan setelah beredar kabar jika selegram yang juga merupakan mantan atlet Anggar itu akan mencabut laporan polisinya terhadap Armor Toreador, suami yang telah tega melakukan KDRT terhadap dirinya dan juga bayinya. Tidak ingin kabar tersebut menjadi kian liar, kemarin Cut Intan pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Ya, ibu 3 anak ini menegaskan jika kabar dirinya akan mencabut laporan polisi terhadap suaminya tidaklah benar. Didampingi sang paman dan juga Mulan Jamila, Cut Intan justru kekeh untuk terus memproses penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum sebagai efek jera untuk pelaku. Lalu, seperti apa Lara Cut Intan menahan tangis yang selama bertahun-tahun menjadi korban KDRT? Dan apa pula alasan Mulan Jamila mendampingi Cut Intan?
terkait pencabutan gugatan itu tidak ada sama sekali. Saya sebagai korban selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya, jadi udah nggak akan mundur untuk dalam proses hukum ini, akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya. Saya sebagai kakak ya dari Intan yang mungkin pada sore hari ini salah satu perwakilan kakak yang juga perempuan, di mana saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus Intan ini. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Ya memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir dulu Berharap bisa, berubah ya? Ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Terkait isu di luar yang rumornya akan adanya pencabutan LP dan penyelesaian secara musyawarah itu belum ada sampai sekarang. Jadi proses hukum penyidikan, tingkat penyidikan saat ini masih berjalan. Kalau yang kayak gitu sih mending langsung dilaporin aja, kan itu juga membahayakan juga kan buat perempuan. Kita juga jangan takut juga buat perempuan buat ngelaporin kalau hal-hal yang seperti itu dan nggak wajar. Menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Mimpi buruknya selama bertahun-tahun menjadi korban KDRT sang suami membuat ibu muda berusia 23 tahun ini mengajak kaumnya untuk juga berani angkat suara jika menjadi korban kekerasan yang sama seperti yang telah dialaminya. Toh Intan mengakui jika hal ini memang tidak mudah. Lantas, apa saja luka-luka serta trauma yang dialaminya? Bagaimana pula kondisi terkini ketiga buah hatinya yang sampai takut bertemu laki-laki yang kesemuanya masih balita? Agar kasus ini menjadi pelajaran juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mengalami hal seperti Intan, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, harus speak up dan nggak boleh terlalu banyak menutup diri seperti saya yang lalu. Kemarin juga shock karena memang saya itu bukan tipe orang yang mudah bercerita. Jadi keluarga nggak banyak tahu tentang kasus ini, teman apalagi nggak ada satu orang pun yang benar-benar tahu detail tentang masalah kasus ini, nggak ada. Masih banyak banget bekas luka dan memang memar-memar di badan tuh masih banyak. Kalau anak-anak sih, kalau kondisi psikis anak-anak memang kita sedang mengupayakan psikolog anak juga. KDRT yang dialami Intan pastinya juga membuat keluarganya, utamanya sang ayah, Hanafi, ikut sedih dan terluka. Bahkan sang ayah langsung memutuskan terbang dari Aceh ke Jakarta guna menemui Intan pasca video KDRT yang diunggahnya viral. Dan inilah detik-detik video pertemuan Intan dengan sang ayah yang mengharu biru, serta komentar sahabat-sahabat Intan mulai dari Nata Reza, Dara Arafah, hingga Wardah Maulina terkait KDRT yang dialami sahabat mereka. Karena mau bagaimanapun kayaknya kalau yang Intan melihat, ayah tuh lebih sedih daripada Intan deh hari ini. Jadi makanya mohon doanya teman-teman, bukan cuma buat Intan, buat keluarga kita juga ya Om. Biar kita nih bisa ngelewatin badai ini, biar cepat masalahnya juga selesai. Mungkin dari kasus Intan ini semoga di luar sana banyak yang lebih aware, dan semoga laki-laki di luar sana yang mungkin punya niat untuk melakukan kekerasan menjadi takut gitu ya, mungkin melihat efek jerahnya, sanksi sosial yang didapat sama suaminya Intan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pembelajaran buat semuanya, khususnya untuk para suami dan laki-laki ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama.